Nah, seharusnya kan dasar sama ini nyatu nih. Caranya gimana? Mau nggak mau harus di debridement. Untuk apa? Untuk ngatasin si epibol ini, ya, perlu dirusak dulu epitelnya biar si dasar sama si tepinya nyatu, baru epitelnya nyebrang. Dan pressure injury sendiri gitu ya tidak dalam waktu 1-2 hari terjadi gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah stadium 1 tetap dirawat nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam Selamat datang warahmatullahi lagi di Medcofazin Waalaikumsalam Academy warahmatullahi layanan wabarakatuh. konsultasi. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Setelah 2 minggu ini mungkin makannya jadi banyak makan opor, banyak makan santan-santan gitu ya. Tapi harus semangat lagi, kita harus gas lagi nih gitu ya. Kita udah saatnya balik lagi gitu merawat pasien dengan sebaik-baiknya. Oke, nah sebelum kita atau saya memulai untuk Medical Fajan Layanan Akademi di minggu ini yang tentunya nanti akan ditemani oleh Nurse Hairul, saya tentu akan disclaimer terlebih dahulu ya. Jadi setiap foto yang ditampilkan dalam materi ini merupakan dokumentasi medis yang digunakan untuk tujuan edukasi dan peningkatan pemahaman dalam bidang kesehatan. Nah, identitas pasien telah disamarkan atau dihilangkan untuk menjaga privasi dan kerahasiaan. Nah, penyebaran atau penggunaan ulang foto di luar konteks materi ini tanpa izin dilarang dan dapat melanggar aturan privasi serta hukum yang berlaku. Sehingga harap gunakan materi ini secara bijak dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, nah ini dia ya, Nurse Khairul. Beliau juga adalah seorang ITN, jadi beliau ini seorang praktisi luka sudah sejak 12 tahun yang lalu ya. Jadi beliau ini telah mendapatkan sertifikasi dunia Unostomy Continence Nurse di tahun 2014. Jadi bisa dibayangin pengalaman beliau, banyak sekali kasus yang udah beliau atasi. Hingga saat ini beliau aktif menjadi praktisi dan konsultan di perawatan luka Walker Center, dan juga tentu beliau aktif menjadi seorang fasilitator dan speaker baik skala nasional maupun internasional. Bisa dilihat dari fotonya ya, skalanya skala internasional karena fotonya udah di Tower of London ya, di London ini. Oke, nah topik hari ini adalah pressure injury. Nah, mungkin saya langsung aja nih berikan ke Nurse Hairul untuk pemaparannya. Silakan. Terima kasih Mbak Evi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Yang Mbak Evinya lagi di Abu Dhabi, selamat pagi. Kalau sayanya di kita selamat siang dan menjelang sore ya Bapak dan Ibu semuanya ya. Nah, kalau kita ngomong masalah pressure injury gitu kan, ini kasus yang sebenarnya dibilang mudah, susah mudah gitu ya. Benar ya, susah mudah gitu ya Bapak Ibu ya, pressure injury ya. Bener nggak? Nah, kenapa susah Benar. mudah? Susah, Eh, susah, susah kan? oh, susah-susah. Gak ada mudahnya tuh. Nggak ada mudahnya ya Bu ya. Nggak ada mudahnya. Terus kemudian kalau misal kita lihat pasti yang menderita gitu ya dengan pressure injury terabaringnya lama gitu ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian di eh, proses kesembuhannya pasti panjang. Bener nggak? Nggak seinstan dengan diabetes gitu ya. Dan rata-rata Betul. pasien menjadi apa orang dengan usianya yang lebih lanjut usia gitu atau lebih tua. Nah, kita putar Mbak Evi ya videonya. Nah, ini video pasien pertama sekali datang gitu ya. Jadi kita datang gitu ceritanya pada pasien ini bentuknya home visit atau kita datang ke rumah. Jadi di rumah tuh awalnya dirawat sendiri sudah gitu ya sama ada datang apa namanya perawat yang datang gitu ya. Kemudian sudah dirawat sudah menggunakan foam nih sudah oke gitu ya. Kemudian ada kontaminasi gitu ya. Dan kadang-kala juga dirawat sendiri nih sama si keluarganya yang sudah diajarkan oleh perawat tersebut. Tapi dengan eh, sudah hampir 3 bulanan gitu ya, lukanya nggak sembuh-sembuh gitu ya. Nah, next Mbak Evi. Nah, nggak sembuh-sembuhnya karena apa gitu ya? Mungkin salah satunya gitu ya. Kita tahu bahwa kondisi luka pressure injury pasti daerahnya daerah tulang-tulang yang menonjol gitu ya. Terutama kalau misal pasien tuh tirah baring lama, daerah sakrum gitu ya. Heels, stock hunter, kok udah miring kanan miring kiri nggak dibalik-balik gitu ya.
kemudian sikut, elbows, ya, kemudian shoulders, itu sering terjadi, terutama daerah tulang-tulang yang menonjol. Dan pressure injury sendiri, gitu ya, tidak dalam waktu 1-2 hari terjadi, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari definisi sendiri itu terjadinya tekanan secara berlebihan dari tulang yang menonjol dan surface gitu ya atau alas tempat tidurnya dalam jangka waktu yang panjang. Jadi nggak 1-2 hari gitu. Jadi bisa sebulanan dia tidur gitu ya, nggak di miring kanan miring kiri gitu ya, untuk mencegah pressure injury gitu ya. Dan tiba-tiba terjadi luka. Awalnya terjadi apa? Awalnya biasa terjadi seperti kehitaman atau dikenal dengan deep pressure injury gitu ya. Hitam, kemudian lebam gitu ya. Atau awalnya tandanya namanya blanchable. Artinya kalau misal kita tekan ya tulang menonjol itu warnanya putih atau pucat. Itu sudah terjadi resiko pressure injury. Kemudian kalau sudah jadi luka gitu ya, dilihat eksudatnya pasti bervariasi gitu ya. Kita lihat di sini gitu ya, pasti eksudatnya banyak, kemudian kedalaman luka dan wound bed preparasinya bervariasi gitu ya. Ini sudah stadium 3 sampai menuju ke 4 gitu ya. Kemudian ada wound bednya, sloughnya cukup tebal ya. Kemudian ada undermining, tunneling, ini sering terjadi pada pressure injury. Nah, kemudian risikonya lagi ya dari pressure injury adalah mudah terkontaminasi. Dari mana? Dari si WC-nya gitu ya. Kan nggak Bapak dan Ibu? Dari WC-nya ya, mudah terkontaminasi. Nah, dari sininya ya, yang mudah terkontaminasi. Nah, sering terjadi apa? Pas kasus-kasus dengan pressure injury, karena terkontaminasi si balutannya dengan si WC di sini, menyebabkan terjadi cross infeksi pada si pressure, pada si lukanya. Yang menyebabkan lamanya pastinya ya dari proses penyembuhannya. Itu terjadi sering pada pressure injury. Kemudian yang kedua, selain itu, yang sering lagi ya pada pressure injury daerah sini nih. Nih, ya, nih. Tunneling atau undermining ya. Kadang-kala kalau misalnya kita lihat pressure injury gitu ya Bapak dan Ibu ya, nampaknya lukanya kecil gitu ya. Ternyata pas setelah diotolisis banyak goanya. Ini terjadi sering pada pressure injury. Dan kadangkala gitu ya, kasus si goa ini enggak menutup dengan sempurna gitu ya. Terjadi namanya nanti ada namanya epibol atau epitel yang gulung ke dalam. Ya, ini sering sekali. Dan terjadi semua pada pressure injury. Kalau misal perawatannya kurang oke. Ya. Ya mungkin dari Bapak dan Ibu kasusnya gitu ya pada pressure injury yang sudah melakukan perawatan itu tidak terjadi namanya epibol. Ya, amin gitu ya. Ya, next Mbak Evi. Nah, dalam penanganan pressure injury ini saya ambil satu guideline yang saya ambil ya. Jadi penanganannya itu kita lihat dulu nih pressure injury-nya Bapak dan Ibu ya. Ada kehilangan skinnya enggak gitu ya atau rusaknya. Kalau misalnya enggak ada, berarti kita cek dulu nih skin integritasnya ya atau kulitnya sehat atau enggak. Kalau misalnya di pas kita cek ada tanda warna merah di daerah tulang yang menonjol atau ada perubahan warna atau adanya saat kita palpasi itu ada hangat di daerah tulang menonjol, berarti itu sudah masuk kategorinya stadium 1 pressure injury. Ya, jadi kalau misalnya sudah stadium 1 tetap dirawat nggak? Tetap ya, tetap dirawat. Dengan cara apa? Kita kasih namanya prophylaxis dressing untuk melindungi nih yang warna merah ini biar tidak rusak menjadi stadium 2, stadium 3, stadium 4 atau untouchable. Ya, jadi dilindungi dengan prophylaxis dressing. Contohnya apa? Hidrokoloid, kemudian foam yang mengandung silikon atau ada lapisan silikonnya yang berguna untuk mengurangi si efek kemerahan ini ya dan sebagai offloading atau tumpuan untuk mencegah tidak terjadinya pressure injury terus menerus nih lebih luas lagi. Kemudian pas waktu kita cek ternyata sudah ada kalau bisa sudah ada blisternya ya berarti sudah masuk stadium 2 pressure injury. Ya sudah ada seperti luka bakar ya ada blisternya, ada cairan yang di dalamnya. Ya, berarti kalau sudah seperti ini tinggal Bapak Ibu lakukan perawatan luka nih. Ya, sesuai dengan manajemennya. 3M ya, cuci luka, kasih balutan primer, sekunder, kemudian karena ini masih hari pertama, berarti kita tutup dulu dengan lembab.
gitu ya. Kemudian jangan lupa karena dia pressure ya, berarti ada tekanan terus-menerus, berarti kita bagaimana memikirkan tekanan ini tidak terjadi lagi pada si pressure injury. Dengan cara apa? Kita berikan namanya offloading. Ya. Jadi semua pressure injury wajib dikasih namanya offloading. Dari apa? Dari dressing atau dari support surface-nya. Contohnya adalah kasur yang digunakan. Kemudian kalau misalnya stadium unstable atau suspect deep pressure injury, kalau misalnya kita lihat biasanya kadang-kala gitu ya terjadi pada heels atau seringnya tuh ya pada heels. Contohnya dia warnanya kehitaman seperti unstable, tapi kehitamannya ini tidak ada batas tepi lukanya. Jadi kalau misalnya si unstable ada batasnya nih ya. Nah, kalau unstable itu ada batasnya, ini batasnya nih, batas tegasnya. Ya, ini batas tegasnya. Berarti unstable. Tapi kalau deep pressure injury, dia nggak ada batas tegasnya seperti ini. Dia masih samar-samar. Samar-samar dia. Samar-samarnya, dia nggak ada batasnya. Warnanya hitam, tapi samar-samar. Itu namanya deep pressure. Ya, tinggal Bapak Ibu lakukan otolisis saja. Kemudian lakukan perawatan yang adekuat. Ya, terutama jangan lupa offloading sama surface-nya. Ya. Kemudian, kalau misalnya dia pasti cek sudah kehilangan lapisan kulit gitu ya, artinya apa? Sudah terkelupas nih stadium 2-nya atau karena dia kegesek atau tergeser akibat sirni ya. Jadi dia tidur rebahan gitu ya, tiba-tiba diangkat sama anaknya kegesek dari apa namanya? Dari si kasurnya atau lakennya ini menyebabkan luka atau lecet. Berarti sudah terjadi kerusakan kulitnya atau sudah robek. Ya, tinggal kita cek nih apakah stadium 2 atau stadium 3 gitu ya. Jadi kalau misal stadium 2 ya tinggal lakukan perawatan luka yang adekuat gitu ya. Kalau stadium 3 tinggal lakukan perawatan juga. Ya, bedanya adalah bisa saya mau highlight seringnya pada pasien-pasien dengan pressure injury ya. Di sini sudah tidak dilakukan perawatan dengan baik ya. Stadium 1 nih ya sudah kemerahan dibiarkan saja gitu ya. Biasanya kadang-kala kalau misalnya di hospital gitu ya atau di komunitas diajarkan oleh tenaga kesehatannya di bagian kakinya dikasih gitu ya handscoon yang diisi air atau handscoon yang diisi udara gitu ya biar tidak ketekan sama si kasurnya. Ya, biasanya diajarkan tuh seperti itu kalau di komunitas. Nah, bahan si handscoon ini karena dia bahan karet, pada siang hari dia akan menyerap udara panas gitu ya dan saat pada malam hari dia akan mengeluarkan si panas tersebut yang menyebabkan kemerahan pada si hilsi atau daerah tulang menonjol. Ya. Dan ini terjadi ya salah satunya ya sudah terjadi tuh pressure injury stadium 1 karena yang kita lakukan gitu Bapak dan Ibu. Ya kalau misalnya nggak terawat dengan baik ya sudah tuh jadi stadium 2, stadium 3, stadium 4 atau unstable atau deep pressure injury. Ya, itu untuk si perawatannya. Kemudian, kok sudah terjadi luka gitu ya. Kalau sudah terjadi luka gimana nih perawatannya gitu. Nah, kalau sudah terjadi luka yang pertama Bapak Ibu harus pilih dulu ya cairan pencuci lukanya. Ya, kenapa harus cairan pencuci luka yang harus dipilih? Kita tahu bahwa tadi ya terkontaminasi tuh daerah WC-nya tuh. Nah, jadi kalau misal untuk mengurangi terjadi kontaminasi pada WC itu carilah balutan atau cairan pencuci luka yang mengandung namanya surfaktan dan antimikrobial. Kenapa harus surfaktan? Karena ternyata surfaktan ini akan membersihkan lebih bersih ya sisa dari si lemak, kemudian air, sisa dressing itu lebih bersih dibandingkan yang tidak mengandung surfaktan. Ya, kenapa harus antimikroba gitu ya balik lagi. Karena kita tahu bahwa WC tadi itu menyebabkan tuh rekontaminasi ya atau kontaminasi silang pada si bakteri si luka dan bakteri di WC-nya menyebabkan nanti pasiennya bisa terjadi infeksi gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, carinya yang mana? Carinya mengandung antimikroba. Contohnya apa? Ini contohnya. Ini contohnya. Ini contohnya ya. Itu ada mengandung antimikroba dan aman terhadap si sel fibroblasnya. Ya, ini yang disarankan gitu. Kalau misal Bapak Ibu nggak ada ini, mau pakainya normal salin yang NaCl gitu 0,9 atau menggunakan air mineral itu boleh-boleh sah-sah aja untuk melakukan pencuci luka. Ya, itu boleh.
Tapi kalau misal nanti sudah selesai, tinggal dibilas dengan eh, surfaktan dan antimikrobial yang mengandung cairan tersebut. Ya, itu boleh dilakukan. Dengan catatan ya harus kalau dicuci cuci langsung gitu, Bapak Ibu. Kalau mau direndam boleh. Ini ya, kalau misalnya mau direndam ya untuk menghilangkan biofilm itu 15 menit ya, Bapak Ibu. Ya, itu PHMB. Kemudian kalau misalnya superoxide atau HOCl juga itu 15 menit ya. Kalau actinidin itu hampir sama keduanya ini. Ya, dengan catatan kalau misalnya sekali lagi kalau menggunakan si cara pencuci luka gitu ya, maksimal 2 minggu satu produk. Contohnya, dari ini Bapak Ibu menggunakan PNB. Jadi selama 14 hari menggunakan terus-menerus ini, kemudian hari ke-15 di stop. Kenapa di stop? Karena kalau terus-menerus menggunakan ini akan terjadi toksifikasi ya sama si terhadap si jaringan sama si bakterinya. Jadi harus diganti dengan jenis cairan yang lain. Bisa pakai ini, bisa pakai ini. Kalau sudah 14 hari balik lagi boleh nggak dengan PHB? Boleh. Ya, karena tidak kalau terus-menerus akan menyebabkan resistensi sama si mikroorganismenya. Jadi itu yang dihindarin agar tidak terjadi resistensi. Ya. Oke, kalau Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan ya, Bapak dan Ibu dipersilahkan. Nah, cara perawatannya ya sama ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau karena dia ada jaringan mati, jadi perawatan menggunakan time manajemen ya. Dengan tambahan karena dia pressure injury, karena ada tekanan yang berlebihan, jadi kita tambahkan polyurethane foam ya. Dan kita menggunakan silver. Kenapa? Karena mendekat nih sama sini nih, dekat sama WC. Takutnya terjadi kontaminasi ya, kontaminasi. Jadi kasih silver, kemudian ini saya kasih kalsium alginat silver untuk absorbennya ya. Kemudian karena ini sudah stadium 2, jadi membantu biar enggak tambah rusak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bentuknya moist, jangan dibuat hypermoist. Kemudian baru ditambahkan polyurethane foam sebagai offloading. Jadi pasien bisa miring kanan miring kiri gitu ya. Dan kita tambahkan absorben ya. Ini boleh Bapak Ibu kasih absorben. Karena kalau kan eksudatnya tuh berlebihan, si foam nggak dapat menampung dengan baik gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa tambahkan absorben. Jadi bisa pakai diapers ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah merembes gitu ya, keluarganya bisa ajarkan buat ganti diapersnya. Tapi yang bagian foamnya jangan diganti. Nah, dalam penggunaan si foam ada 2 model. Satu, foam menggunakan silikon. Kita tahu bahwa silikon tadi ada sebagai prophylaxis dressingnya. Atau foam yang mengandung namanya akrilik. Bedanya di mana nih akrilik sama si silikon? Bedanya adalah saat penggunaannya. Ya, jadi mengurangin kerusakan saat kita mengganti si foam tersebut pada daerah eh, kulit-kulit yang rentan seperti lansia atau pada anak-anak. Nah, bedanya di situ. Kalau misalnya daya tahan atau daya serapnya ini hampir-hampir sama bentuknya si akrilik atau bentuknya si silikon. Ya, kita next Mbak Evi, kita lihat kalau akrilik seperti itu. Nah, kalau si akrilik gitu ya, kalau misalnya kita lihat gitu ya, foam akrilik ya, ini bentuknya silikon, jadi bentuknya low surface tension. Artinya saat Bapak dan Ibu buka gitu ya, atau ganti, dia nggak menyebabkan si skin ini ngikut terhadap si silikonnya ini. Ya, tadi tensionnya dikurangin gitu. Jadi nggak lengket gitu, gitu. Ya, itu si tensionnya. Kemudian saat kita gunakan dia comfort dan saat di apa namanya me- mem- mengisi rongga-rongga ya. Jadi saat kita gunakan si silikon ini ya, jadi kalau misal daerah tulang menonjol, dia akan mengikutin ya si selak-selaknya atau rongga-rongga akan mengisi pada si foam silikon. Ya, kemudian saat dibuka dia tidak menyebabkan tension terhadap si skinnya ya, atau kulitnya dan mengurangi trauma. Ya, jadi kalau misalnya ngurangin si tensionnya berkurang, otomatis trauma saat kita ganti juga tidak terjadi. Nah, kalau misalnya akrilik, nah kalau yang akrilik saat kita gunakan dia tidak dia akan ada selak-selaknya nih, ya, ada gapnya. Nah, sela-sela ini kalau misal pada pasien yang dengan tulang yang menonjol, ini akan terjadi friction.
Nah, friction ini akan menyebabkan gesekan terus-menerus, menyebabkan luka baru. Ya, acrylic seperti apa? Berarti yang tidak ada lapisan silikonnya. Itu modelnya bentuknya akrilik. Ya, jadi nggak ada silikonnya. Kemudian bentuknya ada yang kadang kaku ya, dan banyak sekali form-form model seperti itu ya. Kemudian ada yang bentuk oklusif, ada yang tidak. Kemudian saat kita apa namanya, kita lepas gitu ya, kalau dia sudah menyerap eksudat ya, kadang-kala kalau misalnya eksudatnya yang low gitu ya, dia akan menyebabkan tarikan. Ini tarikan, tensionnya akan naik ya. Tension naik akan menyebabkan break, atau di bagian si kulitnya ini bisa kadang-kala terjadi kerusakan ya, atau lecet atau ngikut kulitnya. Nah, itu menyebabkan luka baru pada pasien tersebut ya. Jadi pilihlah foam yang tidak menyebabkan trauma pada saat Bapak Ibu menggunakannya. Nah, ini satu, pada pasien dengan pressure injury kita hindari penggunaan foam-foam yang bentuknya acrylate ya. Jadi kita carinya modelnya bentuknya yang silikon, karena saat digunakan dia akan mengikuti lekuk tubuh si pasiennya, jadi nggak ada gap seperti ini gitu ya. Jadi gapnya nggak muncul di sini ya. Jadi saat pembukaan tidak menyebabkan trauma atau tensionnya tidak terlalu tinggi pada si pasien tersebut. Oke, next Mbak Evi. Nah, kalau misalnya kenapa kita lihat silikon gitu ya? Ini yang bentuknya silikon, ini silikon, yang ini silikon, yang ini si akrilik. Jadi saat kita ganti, ternyata ada lapisan kulit atau epidermal, lapisan bagian atas ya, epidermis, bagian stratum corneum yang ngikut pada saat kita ganti dressing, terutama pada penggunaan si foam. Ya. Jadi semakin banyak menggunakan foam yang tidak mengandung silikon, ya, otomatis lapisan kulitnya semakin lama semakin ngikut. Artinya terjadi pengikisan gitu ya pada lapisan kulit si bagian stratum corneum. Ya, jadi kalau sudah jadi pengikisan, otomatis risiko nih jadi luka baru gitu ya, pada pasien-pasien dengan risiko, terutama dengan anak-anak gitu ya tadi ya, atau dengan lansia. Itu bedanya. Next Mbak Evi. Oke. Nah, yang kedua ya, tadi tuh dari eh, proses pemilihan dressingnya, terutama menggunakan offloading, kita menggunakan foam. Kemudian selanjutnya ada roll it atau epiball. Nah, pada pressure injury ini sering terjadi gitu ya Bapak Ibu ya. Kok dirawat lukanya terus-menerus nggak menutup, tiba-tiba muncul epitelnya di tengah. Tapi dalamnya menggulung nih, ya sampai seperti ini gitu ya, menggulung. Ya, sini sudah jadi epitel gitu ya. Di sini epitel gitu ya, di sini epitel. Tapi di sini masih kebuka nih atasnya, gitu ya. Tiba-tiba di sini sudah mau menutup. Nah, ini sering terjadi pada pasien dengan pressure injury. Nah, terjadi akibat apa? Oke, salah satunya adalah balutannya tidak lembab. Dan di Indonesia, kalau misalnya sudah melakukan perawatan luka secara lembab, ini tidak akan terjadi namanya epibol atau roll itch. Epibol tidak terjadi. Jadi kalau misalnya sudah ditutup dengan konsep lembab, ya ini lembab gitu ya, balutan primer sekundernya disupport lembab, otomatis roll-nya ini tidak terjadi. Ya, kedua ya, kenapa bisa dari sini? Karena kalau misalnya diganti dengan balutan yang kering ya, si suhu ini sel itu akan mencari suhu yang paling hangat untuk proses pembelahan mitosis dan growth factor. Yang mana yang hangat? Karena di atasnya dia dingin ya, dikasih cuma balutannya kasak saja, kan tidak lembab, dia carilah yang nutrisinya paling baik. Jadi carinya ke bawah, maka terjadi roll itch ya, atau epibol daerah sini ya. Ya, jadi carinya paling ke bawah. Jadi bagaimana untuk atasinya? Ya Bapak Ibu harus ditutup dengan konsepnya lembab biar tidak terjadi epitelnya ke bawah ya, atau gulung ke bawah. Kemudian selanjutnya apa? Adanya kapalan atau kalus. Nah, biasa pada pasien-pasien dengan diabetes yang lukanya di kaki. Nah, ini sering terjadi. Nah, namanya epibol. Karena apa? Kapalan atau kalus pada si tepi lukanya ya, di atas ini ada kapalan menebal karena dipelihara gitu ya, nggak dibuang, jadi si epitelnya edge-nya nggak bisa nyebrang, jadi dia carilah yang ke bawah ya. Atau akibat adanya si tekanan yang berlebihan, terutama apa ya, pada pasien-pasien dengan pressure injury, tekanannya berlebihan di daerah sininya ya.
menyebabkan tidak adekuatnya si surface-nya ya, si jaringannya karena surface-nya tidak mendukung yang menyebabkan terjadi edge-nya tidak terbentuk dengan baik yang menyebabkan gulungnya ke dalam. Atau pasien-pasien dengan pressure injury nih, dia suruh jalan tapi tidak didukung untuk supportnya ya, menyebabkan terjadinya gulung juga ke dalam. Nah, ngatasinnya gimana? Next, Mbak Evi. Kalau epibol gimana? Nih contohnya ya, pasien dengan epibol. Ini sudah dirawat sama eh, perawat sebelum woker, jadi sudah masuk ke dalam sini ya. Atau saat kita lakukan reposisi, pasiennya nggak mau. Nah, ini kan ada epitel Bapak Ibu ya. Nah, seharusnya kan dasar sama ini nyatu nih, tapi tidak nyatu nih, menyebabkan epitelang gulung ke dalam. Namanya epibol. Ya, ini ke dalam masuk ya. Jadi yang sehatnya seperti ini, ya, dasar sama epitel sejajar, gitu ya. Kalau ini nggak sejajar, jadi masuk ke dalam. Ya. Caranya gimana? Mau nggak mau harus di debridement. Untuk apa? Untuk ngatasin si epibol ini, ya, perlu dirusak dulu epitelnya, biar si dasar sama si tepinya nyatu, baru epitelnya nyebrang. Ya mau nggak mau kita lakukan debridement, ya otomatis akan mengulang fase penyembuhan luka, akan jadi inflamasi lagi. Itu pasti akan terjadi karena kita lakukan debridement untuk menghilangkan si epiteli, apa namanya, si epibolnya ini. Kemudian balutannya harus lembab, ya harus lembab, jadi nggak boleh kering. Kemudian harus tambahin offloading. Biar apa? Daerah ini kan tulangnya nonjol tadi, Bapak Ibu. Jadi kalau dia tidur rebahan terus, otomatis akan terjadi pressure terus-menerus daerah si lukanya dan daerah si support surface-nya atau kasurnya. Ini kasurnya. Jadi kasurnya harus nggak boleh yang keras, kemudian ditambahkan offloading agar tidak terjadi tekanan terus-menerus pada si pressure injury-nya. Ya, kasurnya yang gimana nih gitu ya. Kadang-kala kan kalau misalnya kita ngelihat kasur tuh banyak gitu ya Bapak Ibu ya modelnya ya. Kemudian selanjutnya boleh menggunakan teknologi, menggunakan MPWT. Jadi MPWT membantu si granulasi ini disak gitu ya. Di dengan tekanan negatif, granulasi itu lebih dirangsang, terbentuk dan menutup lah sampai ke edge-nya ini. Itu lebih cepat dibandingkan kita menggunakan modern dressing biasa. Itu lebih lama untuk menumbuhkan si granulasinya. Ya, jadi balik lagi nanti kalau misalnya si pasiennya misalnya finansialnya tidak mencukupi menggunakan PWT, berarti Bapak Ibu untuk menghindari terjadinya roll edge ini atau epibol, lakukanlah offloading. Ya, offloading dari mana? Bisa dari si lukanya, bisa dari support surface-nya. Ya, kita lakukan offloading. Next, Mbak Evi. Oke. Nah, untuk offloading biar tidak terjadi terus-menerus terjadi tekanan yang berlebihan, jadi pasiennya harus direposisi terlebih dahulu. Ya, dimiring kanan, miring kiri nih. Kalau misal Bapak Ibu yang sering melakukan miring kanan, miring kiri, ya, direposisi. Reposisinya harus si sudut top hunternya ini harus naik ya, rubah posisi sebesar 30 derajat untuk mengurangi tekanan berlebihan pada daerah si sakrum, ya, kemudian tidak terjadi tekanan daerah sini. Ya, gitu. Jadi gimana caranya untuk offloadingnya gitu ya, atau si reposisinya? Jadi harus pakai bantal ya, seperti gambar di slide ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi gambarnya harus bantalnya harus dikasih daerah kepala satu, kemudian daerah kaki atau tungkai untuk menghindari tekanan atau terbentuknya ya, terbenturnya si poplitea dengan poplitea. Kemudian daerah si shouldersnya dikasih satu bantal. Inilah sudut lateral position yang paling direkomendasikan untuk mencegah terjadinya pressure injury atau mencegah terjadinya luka pada pasien dengan tirah baring lama. Ya, next Mbak Evi. Nah, support surface-nya yang disarankan gitu ya, Bapak dan Ibu. Oke, support surface-nya yang disarankan adalah bentukan banyak sekalinya support surface ya, Bapak dan Ibu ya, atau kasur yang digunakan gitu ya.
Nah, kasurnya banyak nih modelnya, tinggal Bapak dan Ibu pilih saja. Tapi yang disarankan adalah bentuknya modelnya yang spiral. Spiral yang model gimana sih? Nah, karena kalau misalnya kita ngomong kasur gitu ya, modelnya banyak, ada bentuknya bubble yang biasa Bapak dan Ibu rekomendasikan gitu ya, atau yang bentuknya modelnya yang spiral gitu. Kalau misal bentuknya yang bubble, itu akan menyebabkan tekanannya tidak terdistribusi dengan baik. Oke, Bapak Ibu. Jadi carinya modelnya bentuknya yang spiral. Jadi kasur ada bentuknya dia satu-satu biji gini ya, kasur angin modelnya satu-satu biji spiral gitu ya. Jadi dia membantu mendistribusi tekanan eh, secara baik ya. Jadi semuanya dapat dibandingkan dengan yang bentuknya bubble. Jadi kalau misalnya yang spiral seperti ini, kalau dia rusak satu, ini bisa di reduce atau diganti dengan yang baru. Tapi kalau misalnya yang bubble ya, dia tekanannya pasti akan hilang saat terjadi saat dipakai saat tidur gitu pada pasien dengan pressure injury. Tekanannya hilang akan menyebabkan tekanannya tidak akan berubah ya. Jadi saat kalau dia juga bocornya kan bocor keseluruhan. Itu modelnya bentuk yang bubble ya. Jadi cari yang bentuknya yang satu-satu atau bentuknya spiral. Seperti Ya, itu. Kalau tambahan untuk mencegah pressure injury dari support surface-nya. oke. Ini Gitu Mas Bapak. Khairul nih banyak banget pertanyaan soal penggunaan cairan pencuci lukanya nih Mas Khairul di kolom chat sih. Pertama dari tadi Pak Martunis, kalau misalnya sabun luka itu dilarutkan dalam botol PHMB dan sekalian diaplikasikan itu boleh atau enggak dan apakah efektif? PHMB dengan sabun cuci luka sama-sama antiseptik gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi satu yang digunakan adalah mengurangin pembentukan si biofilm ya karena PHMB-nya ada antimikrobanya gitu ya. Kemudian sabunnya kalau model yang punya Mecovacin sudah antimikroba alami itu uh, kita belum pernah coba penelitian digabungkan apa ada reaksi terhadap si lukanya gitu. Tapi saya sarankan kalau bisa menggunakan PHMB gitu ya. Jadi cuci terlebih dahulu menggunakan sabun untuk membersihkan dari sisa-sisa dressing gitu. Pak Matunis kadang-kala kan di sini banyak nih sisa dressing, eksudat yang numpuk gitu ya. Jadi kalau misalnya menggunakan PHMB, mau berapa banyak PHMB yang harus dikeluarkan gitu ya saat melakukan pencucian luka. Bener nggak Pak Martunis? Jadi bisa menggunakan si sabun cuci luka terlebih dulu untuk menghilangkan si debris-debris ini gitu ya. Setelah itu dibersihkan, dibilas. Kalau mau dibilas dengan PHMB sah-sah aja. Seperti itu Pak. Oke, mungkin juga kalau dibayangin em, jadi kalau digabung dalam satu botol gitu ya, mungkin jadi lebih ke nggak cost efektif sih mungkin ya Mas Khairul ya, karena nanti Bisa. eh, 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 eh. Cuma memang setahu saya pengalaman dari Woker tadi tuh Pak Martunis yang sudah dijelaskan sama Mas Khairul ya. Jadi prosesnya itu step by step ya. Jadi dicuci dulu pakai Mecovacin sabun cuci luka, baru nanti kalau misalnya perlu dikompres ya karena mungkin ada biofilm, itu baru pakai PHMB-nya gitu ya Mas Khairul. Iya, benar Mbak Evi. Jadi kenapa nggak digabungin satu cost efektif karena sama-sama antiseptik. Saya pernah baca sekilas itu tidak antiseptik dengan antiseptik lain nggak boleh saling apa namanya bersatu gitu. Oke, Nggak boleh saling bersatu. semoga ini bisa menjawab Pak Martunis ya. Kemudian ini ada juga pertanyaan dari Pak Abdul Aziz, kalau misalnya cairan surfaktan itu sekali 2 minggu harus diganti merek ya Pak. 50. Kita ganti perbannya kan sekali ya atau 3 hari Pak, tapi setiap ganti perban pasti Terus dikompres PMB. obatnya Nah untuk kedepannya ya. bagaimana Pak gitu? Apakah kita merawat lukanya sudah lebih 2 minggu bahkan ada yang sudah berbulan-bulan? Pahit menurut Jadi saya. apakah penggunaan PHMB itu Ya, perlu sedikit diganti ya. per 2 minggu 2 nih Mas sendok, 3 Khairul? sendok. Oke, jadi kalau misalnya untuk cara PHMB kan tadi penggunaannya kan maksimal 14 minggu, 14 hari ya, jadi 2 minggu. Jadi 2 minggu ini karena dia dipakaikan, jurnal itu mengatakan terus-menerus selama digunakan 14 hari gitu Pak Abdul Aziz gitu. Jadi kalau misalnya untuk rawat luka 3 hari sekali gitu atau 2 hari sekali, berarti selama berapa kali apa namanya dikalkulasikan gitu ya itu menjadi 2 minggu seperti itu.
Atau kalau misalnya Bapak mau menggunakan maksimal 1 bulan gitu ya, PHMB gitu ya, terus menerus berarti di bulan kedua Bapak harus ganti dengan merek yang lain, misalnya dengan HOCL atau menggunakan si octanidyl chloride itu bisa digunakan. Jadi tidak terus menerus gitu dalam waktu dari awal lukanya terjadi sampai lukanya sembuh gitu. Jadi selama lukanya misalnya sembuhnya 8 minggu atau 3 minggu gitu ya, atau malah kok pressure injury bisa bertahun-tahun ya, terus pakai dengan satu merek si cairan pencuci luka. Itu tidak disarankan karena menyebabkan si mikroorganisme terjadi resistensi, terjadi toksifikasi pada si jaringannya. Oh, oke, oke, oke. Nah, semoga juga menjawab Pak Abdul Aziz ya. Mungkin yang bisa saya tangkap adalah soal ada perbedaan antara antimikrobial sama antiseptik ya, Nurse Khairul ya. Mungkin Iya, kalau misalnya benar. antimikrobial memang dihitungnya itu bukan tadi penggunaan setiap harinya. Mungkin karena kalau dressing itu kan memang tereksposnya kan memang setiap hari kan ya. Sedangkan kalau misalnya PHMB ataupun mungkin cairan pencuci luka adalah tereksposnya adalah biasanya 5 menit saat proses pencucian luka aja kan, habis itu disapu gitu ya. Atau biasanya kan dibersihkan lagi. Nah, itu mungkin perbedaannya di situ sih. Oke, tadi juga ada sebenarnya Mas Fahmi yang raise hand ya. Cuma ini kebetulan waktunya sudah 10.42 sesuai dengan seperti biasa ya. Kita pertemuannya itu kurang lebih selama 30 menit aja untuk live Zoom-nya. Tapi hari ini banyak banget insight yang didapatkan dari Nurse Khairul gitu ya. Selain tadi memang setahu saya salah satu problem terbesar dari pressure injury adalah biasanya terjadi roll edge pada epitel, yaitu sering banget terjadi gitu ya. Tadi udah dibahas tuh sama Nurse Khairul bagaimana supaya tidak terjadi epitelnya itu menggulung. Sama yang kedua soal ternyata selama ini kan yang kita tahu adalah pressure injury sama dengan pakai foam gitu ya, pakai foam gitu ya. Ternyata dalam pemilihan si foamnya sendiri itu ada hal yang harus diperhatikan ya Nurse Khairul ya. Jadi nggak sembarang foam yang memang Iya, benar yang sekali. baik gitu ya untuk penggunaan pada pressure injury. Nah, tadi udah dijelaskan juga ya sama Nurse Khairul mana foam yang sebaiknya digunakan, mana foam yang sebaiknya adalah dihindari. Nah, sehingga tadi kesimpulannya adalah baiknya adalah pakai foam untuk pressure injury adalah yang ada lapisan silikonnya ya. Itu udah banyak Betul Mbak sekali Evi, ya Nurse jadi ada Khairul ya. lapisan sih. Benar. Karena itu mengurangi tension nih berlebihan, kemudian saat apa, mengisi lekukan daerah saat pressure injury. Kan kalau misalnya kita lihat luka seperti ini tadi kan, ya Bapak Ibu ya, kan ada sisa-sisa di sini ada apa namanya lekukan-lekukan ini akan terdistribusi dengan baik kalau kita menggunakan bentuknya yang silikon dibandingkan yang bentuknya biasa. Oke. Ini juga mungkin jadi salah satu, saya udah pakai Medco, saya udah pakai foam gitu ya, tapi kok masih gini-gini aja gitu ya pressure injury-nya, lukanya gitu ya. Nah, mungkin ada juga nih kaitannya terkait dengan dressing apa yang digunakan gitu ya Mas Khairul. Iya, benar. Kalau misal kita tahu bahwa pressure injury kan dikategorikan luka hard to heal atau luka yang sulit sembuh ya. Jadi Bapak Ibu, jadi penggunaan teknologi itu sangat disarankan saat kita melakukan perawatan luka dengan pressure injury. Seperti itu. Oke. Nah, ini insight baru banget nih ya buat Bapak Ibu semuanya dan tentu buat saya juga gitu ya. Semoga nih harapannya setelah kita pertemuan hari ini bersama dengan Nurse Khairul, kita bisa terus-terus memberikan perawatan yang terbaik untuk para pasien kita gitu ya. Dan nanti juga boleh sambil sharing lagi ya di dalam grup WhatsApp gitu ya, sharing mungkin tentang silikonnya, foam silikon yang seperti apa sih yang ada di pasaran atau mungkin mau banding-bandingin harga gitu ya. Nanti kita boleh diskusi di dalam grup WhatsApp ya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak. Oh ya, nanti Pak Fahmi izin bertanya di grup, boleh itu ya. Terima kasih Boleh banyak Pak Nurse Fahmi. Khairul. Ya, terima kasih Sama-sama banyak Mbak Nurse Evi. Khairul untuk hari ini sudah bersedia untuk sharing bersama kita semua, bersama dengan Bapak Ibu semua, dan bersama dengan Medco Fazil Academy. Sampai jumpa nanti di minggu depan. Minggu depan juga masih akan ditemani oleh Nurse Khairul. Jadi Bapak Ibu semuanya yang mungkin hari ini ada yang datang telat atau mungkin datangnya baru di akhir-akhir gitu ya. Nah, minggu depan semoga nggak telat lagi karena kita pasti akan ketemu lagi di setiap hari Rabu jam 1 siang. So, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sehat-sehat Bapak Waalaikumsalam Ibu semua. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Evi, Bapak dan Ibu.